Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Bagaimana? Semua sehat? Semua dalam keadaan baik teman-teman? Itu yang kita harapkan. Walaupun kondisi semakin sulit dan wabah corona belum juga berakhir, kita tetap harus bersemangat dan tidak boleh kehilangan sukacita. Saudara-saudara, kali ini saya akan memenuhi satu permintaan dari banyak viewer saya. Mereka ingin sekali menyaksikan kesaksian saya, mengapa saya bisa meninggalkan Islam dan memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Untuk itu saya akan menampilkan kesaksian saya. Semoga ini bisa memperkuat iman dari saudara-saudara semuanya dan semakin semangat di dalam Tuhan dan semakin teguh berpegang kepada iman yang benar kepada Kristus. Shalom, halo Ibu Rina. Shalom, ya selamat malam, Maranatha semuanya, malam. Bu, ini kebiasaan kita Bu, karena tanpa ragu kan skeptik ya Bu ya. Ya. Boleh ini gak Bu, ada bukti gak Ibu dari Minangkabau? Mungkin Ibu bisa nyapa teman-teman dari Minangkabau dengan bahasa Minangkabau dan saya akan mencoba mengerti dengan bahasa roh Bu. Oh gitu. Waduh, oke. Selamat malam, dunsana-dunsana kasadonyo, dimanapun berada, mungkin sedang santai di rumah, mungkin sedang duduk di lapau, sambil meminum kopi, ya kan? Sambil menyaksikan channel Tanpa Ragi. Ambo ucapkan selamat menyaksikan, sehat selalu, ya. Walaupun COVID masih alun usai, tapi semoga Tuhan yang Maha Esa, ya kan, melindungi kita kasadonyo. Yes. Wow. Semoga bisa menyaksikan acaraku dari awal sampai akhir, ya, dengan tenang bawaannya, ya, jangan gusar, dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka. Kita hanya ingin berbagi pengalaman, ingin sharing-sharing, ingin saling bertukar informasi. Jadi tidak ada tujuan untuk menjelek-jelekkan agama apapun, tapi yang disampaikan hanya kebenaran. Itu. Jadi salam untuk sanak-sanak kasadonyo, dan semoga kita sadonyo dalam keadaan ready untuk menyaksikan acara malamku dengan Tanpa Ragi. Terima kasih. Wow, mantap. Bu, satu lagi Bu. Banyak yang biasanya nih habis kita live gitu, banyak yang komentar, ini murtadin palsu. Dulu ini sebenarnya Kristen dari lahir nih, pura-pura murtadin gitu. Ibu bisa buktiin nggak Bu bahwa Ibu benar-benar dulunya Islam gitu? Mungkin ada ayat yang masih Ibu hafal atau gimana gitu? Halo? Halo, Shalom? Halo? Ya, halo. Ya, Tanpa Ragi. Sorry, ya, Bu. Ada gangguan. Oke. Nah, ya, jadi gimana? Bisa nggak? Karena biasanya nih habis live begitu, banyak yang komentar, ini murtadin palsu. Ini sebenarnya Kristen sejak lahir, tapi pura-pura murtad gitu, pura-pura Islam. Oh iya. Pura-pura mantan Islam. Memang itu Ibu banyak. bisa buktiin nggak, Bu?
Oke, dengan apa cara membuktikannya? Maunya secara apa? Mungkin bisa ada ayat Quran yang Ibu mungkin ingat. Jangan yang panjang-panjang, Bu. Pusing nanti. Yang pendek-pendek aja. Oh ya, yang pendek aja ya. Pendek aja ya. Oke. Yang saya masih ingat itu ya, karena saya sudah lama juga ya melupakan ayat-ayat, banyak ayat-ayat itu. Jadi saya membaca ayat pendek saja dari yang biasa saya baca waktu sholat ya. Mungkin Al-Fatihah, oke, kalau Al-Fatihah? Nggak ada yang lebih pendek lagi, Bu. Oh, enggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahu somad aja ya. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup lah ya. Oke. Wow. Ini pantesan. Jadi waktu itu kita ada Pak Daud Ali yang juga dari daerah Minang juga ya. Terus udah gitu ada Ibu. Yeah. Terus juga ada Pak Usman Effendi dari Aceh. Pantesan kemarin itu Injil dilarang ya Bu ya di situ ya. Oh iya, iya itu keputusan Gubernur Sumbar. Itu Injil yang dari Play Store ya, itu diminta untuk dihapus oleh Menkominfo. Ya. Boleh tahu Bu, Ibu kenapa murtad Bu? Ceritanya gimana? Saya murtadnya bukan karena Injil berbahasa Minang itu ya, karena saya murtadnya sudah dari tahun 2004 dan waktu itu teknologi belum seperti sekarang ya. Saya mencari Allah yang sejati itu dari SMA kelas 2. Jadi di usia 18 tahun kira-kira. Jadi waktu itu saya hanya berawal dari pertanyaan yang sangat sederhana. Ini yang membawa saya sampai murtad itu pertanyaan yang sangat sederhana ini. Ya, saya melihat begitu banyak agama ya di dunia ini kan ya. Begitu banyak agama di Indonesia, minimal ada 6 sekarang ya agama dan kepercayaan yang diakui oleh negara. Nah, pertanyaan saya, apakah semua agama itu Tuhannya satu gitu? Ya, karena saya sangat meyakini bahwa Tuhan itu adalah Esa. Dia hanya satu-satunya, tidak 2 dan tidak 3 gitu. Tapi mengapa ada banyak agama di dunia ini gitu? Nah, ini kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu? Nah, bagaimana ceritanya? Allah yang Esa itu kan tidak mungkin mengajarkan hal-hal yang berbeda-beda. Standar moral yang berbeda, ya kan? Kemudian jalan keselamatan yang berbeda. Kemudian hukum-hukum yang berbeda. Itu nggak mungkin gitu. Surga dan neraka yang berbeda-beda konsepnya. Itu kan sesuatu yang sangat tidak mungkin bagi saya gitu. Nah, waktu itulah saya mencoba. Jadi di antara yang banyak agama ini mana sih yang benar dari Tuhan yang Maha Esa gitu. Karena opsinya pasti cuma 3. Pertama, semua agama itu adalah benar. Nah, ini kan tidak mungkin. Kalau semua agama adalah benar, berarti Allahnya itu sendiri yang tidak konsisten. Allah yang pelintap-pelintut, ngomong di sini A, ngomong di sana B, ya kan? Di sana C, di sana D, dan seterusnya. Nah, Allah yang Maha Esa, saya yakini itu adalah Allah yang sangat konsisten dengan firman-firmannya, dengan hukum-hukumnya. Jadi tidak mungkin mengajarkan hal-hal yang berbeda-beda gitu. Standar moralnya saja berbeda gitu kan. Jalan keselamatannya di setiap itu agama itu berbeda gitu. Jadi Allah yang satu tidak mungkin tidak konsisten seperti itu. Ya. Jangankan Allah, seorang presiden saja, Jokowi misalnya, bicaranya tidak bisa dipegang, ngomong sana A, besok B, besok C, ke si A, ke si B-nya beda lagi, itu bisa di demo dan diturunkan oleh rakyat gitu. Nggak mungkin gitu. Apalagi Allah yang maha segalanya ini gitu. Maha benar, maha kasih, ya kan? Maha adil, ya, maha kudus, maha suci, itu nggak mungkin pelintut-pelintut begitu gitu. Ya kan? Nah, disitulah saya mulai mempertanyakannya. Kemudian, apakah semua agama ini dianggap salah semua? Itu juga nggak mungkin gitu. Kenapa? Kalau semua agama ini salah, berarti tidak ada Allah dong. Ya kan? Berarti nggak ada Allah gitu. Kalau semua salah gitu ya. Nah, karena Allah itu kan maha benar. Pasti dia punya firman juga yang maha benar gitu. Ya kan? Punya agama yang berasal dari dia itu pasti benar. Jadi nggak mungkin semua agama itu salah. Nah, opsi yang ketiga ini yang masuk di akal. Bahwa dari semua agama yang ada,
itu pasti hanya satu saja yang benar gitu. Nah, semua agama yang ada ini 6 agama misalnya dengan aliran kepercayaan, pasti cuma satu aja yang benar. Nah, ini yang menurut logika sehat saya, inilah yang harus saya buktikan gitu. Ya, dari semua agama ini mana yang dari Allah yang Maha Benar, Allah yang Maha Esa itu yang mana? Apakah yang A, yang B, yang C, yang D dan seterusnya. Nah, pada waktu itu saya tidak punya referensi banyak ya, dan tidak punya wawasan yang cukup untuk melihat atau mengkaji agama-agama yang lain selain dari agama saya saat itu, yaitu Islam, ya kan? Nah, waktu itu saya tidak juga punya Alkitab atau referensi buku apapun yang bisa saya baca. Karena kalau di Padang, Sumatera Barat itu kita mau cari kitab Injil aja susah, ya kan? Apalagi buku-buku berbau-bau Kristen itu hampir jarang lah ditemukan, hampir tidak ada mungkin gitu ya. Nah, jadi apa yang saya lakukan? Saya cuman memanfaatkan kitab apa yang waktu itu saya punya, yaitu Al-Quran. Nah, dari kecil saya sudah mengatakan saya memang bisa mengaji. Umur 9 tahun saya sudah khatam. Karena kebiasaan kami di Minangkabau, itu anak itu umur-umur di bawah 10 tahun itu udah banyak yang khatam Quran gitu. Karena kami mulai mengaji itu di prasekolah, ya. Umur 5 tahun itu kami sudah diajarkan mengaji. Nomor 6 udah mulai fasih, nomor 7 udah fasih tuh, ya, membaca Al-Quran. Tinggal nanti belajar ininya, bunyinya, ya, apa tasdik, apa namanya itu, mana yang harus dipanjangkan, mana yang harus dipendekkan gitu, dan tanda bacanya gitu ya. Nah, tapi umur 9 tahun biasanya kami sudah tamatkan itu ya, membaca Al-Quran itu. Nah, cuman memang sayangnya kami tidak diajarkan apa arti yang dari ayat-ayat yang kami baca itu gitu. Paling yang kami tahu artinya adalah ayat-ayat bacaan di waktu sholat gitu. Karena itu kan di sekolah diajarkan ya. Misalnya Al-Fatihah, kita dikasih PR, hafalin ya. Nah, terus nanti artinya apa gitu. Nah, itu kita belajar di sekolah. Nah, tapi kalau isi Al-Qur'an dari A to Z itu kita nggak tahu artinya, tapi kita bisa membacanya aja gitu. Ya. Nah, itu persoalannya. Makanya waktu saya mulai mempertanyakan, mencari Allah yang sejati tadi, mana agama yang benar di antara banyak agama ini, itu saya mulai membeli kitab Al-Qur'an yang kecil, tapi tafsiran. Ya, jadi ada bahasa Arab, bahasa Indonesianya. Kecil sekali. Ya. Nah, itu saya pelajari diam-diam. Ya, diam-diam. Dan tidak ada yang tahu. Saya 7 bersaudara, saya paling tua. Adik-adik saya masih kecil-kecil ya waktu itu kan. Orang tua juga nggak tahu, karena kalau di kami ya, kalau belajar agama lain itu tabu gitu, ya kan, tabu. Ya bisa jadi saya dimarahin gitu kalau saya banyak nanya-nanya gitu segala macam. Dan mungkin orang tua juga karena keterbatasan mungkin nggak akan bisa menjawab seperti yang saya inginkan gitu kan. Jadi saya mempelajarinya diam-diam aja gitu. Nah, jadi saya belajar Islam itu dari Al-Quran, sumbernya saya tidak pakai hadis, saya tidak dari mana-mana, karena saya pikir Al-Quran inilah dasar dari ajaran Islam yang ada gitu ya. Kalau hadis itu saya berpendapat itu tulisan manusia. Saya justru mengabaikan hadis itu gitu. Saya hanya mau tahu isi Al-Quran ini aja gitu. Nah, jadi katanya waktu itu kan dikatakan bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Tuhan gitu, yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Jadi saya mau tahu itu aja gitu ya. Jadi saya mulai pelajarin itu butuh waktu 22 tahun ya. Pelan-pelan gitu. Saya memang kitab Quran saya itu banyak stabilo, coretan-coretan dan segala macam, banyak sekali di situ gitu ya. Nah, jadi selama 22 tahun saya pelajarin, saya tidak menemukan Allah yang sejati di situ. Ya, jujur ya. Kenapa? Saya belajar agama itu bukan secara huruf per huruf gitu ya. Huruf ke huruf gitu, kata per kata, bukan gitu. Saya belajarnya dari konsepnya. Ya. Bagaimana konsep jalan keselamatan di sini gitu, di agama ini gitu. Ya. Oh, konsep keselamatannya adalah orang bisa diselamatkan itu kalau melakukan amal banyak, beribadah yang banyak, berbuat baik yang banyak, insya Allah nanti bisa masuk surga gitu. Insya Allah. Dan tidak ada jaminan juga. Ya,
Kenapa? Karena standar atau ukuran berapa banyak dosa yang boleh saya buat, berapa banyak pahala yang harus saya buat, itu kan nggak ada ukuran pastinya, gitu. Jadi dan juga tidak ada memberikan jaminan untuk saya bisa ke surga, gitu. Nah, ini persoalannya. Jadi masih spekulatif ya sifatnya ya. Kemudian konsep surga dan nerakanya, gitu. Konsepnya itu yang saya soroti gitu. Nah, kalau di Islam itu kan neraka itu tidak kekal. Ya kan? Jadi berapapun dosa kita itu masuk ke neraka dulu, nanti melalui hisab dikeluarkan dari neraka, ujung-ujungnya ke surga. Ya kan? Jadi ada mantan-mantan neraka di surga banyak sekali gitu. Nah, saya yakin semua orang itu berdosa, tidak ada orang yang murni kudus ya seperti Tuhan. Hanya Tuhan kan yang tidak berdosa. Tidak ada. Setiap orang pasti ada dosanya gitu. Nah, jadi artinya semua orang ini manusia ini semua harus masuk neraka dulu gitu. Ya kan? Masuk neraka dulu. Nanti kalau di agama yang lain ya, yang lain ada namanya api penyucian. Ya mirip-mirip gitu ya. Jadi agamanya dosanya dibakar dulu, dia diazab dulu ya. Nah, itu nanti ujung-ujungnya dia ke surga. Jadi nggak kekal gitu ya. Nah, bahkan dikatakan nanti surga neraka ini akan ditutup gitu. Akan ditutup gitu. Jadi akan kosong gitu. Nah, pertanyaan saya, iblis kemana dong? Apa iblis masuk ke surga juga nantinya? Ya. Nah, jadi bagi saya itu satu yang agak aneh aja gitu ya. Karena surga menurut pemahaman saya itu tempat yang maha kudus, yang tidak bisa dihampiri oleh setetes dosa pun gitu. Jangankan setengah kilo kurang seon, setetes pun itu tidak bisa menghampiri surga gitu. Bagaimana mungkin orang yang berdosa ini bisa ke surga gitu. Ya. Nah, jadi bagi saya itu sesuatu yang belum bisa saya terima seperti itu ya. Nah, kemudian konsep moralnya, standar moralnya gitu. Ya seperti saya tidak setuju dengan ajaran poligami, ya kan? Kemudian ajaran jihad fisabilillah itu, ya kan? Dan itu bagi saya di luar nalar saya ya, di luar akal sehat saya untuk bisa memahami itu gitu, ya kan? Nah, apalagi nanti orang yang berjihad di jalan Allah ini, ya itu mereka akan dapat tempat khusus, fasilitas khusus di sorga gitu, ya dosanya diampuni, kemudian dia bisa membawa 70 sanak saudaranya ke sorga di saat dia mati syahid, saat darahnya mencrat itu dosanya langsung terampuni gitu. Terus dia disiapkan 72 bidadari di sana, itu bagi saya maaf sekali gitu, bagi saya itu impossible gitu ya, ya kan? Masa bunuh orang bisa masuk surga gitu? Maaf sekali, saya harus katakan ini jujur. Memang itu yang penilaian saya. Maaf kalau ada saudara-saudara yang lain pemahamannya berbeda, ya silahkan saja. Tapi kalau saya tidak bisa menerima itu dan tidak masuk ke akal sehat saya gitu ya, gitu. Nah inilah salah satu yang menyebabkan saya mengapa saya harus tidak bisa menerima ya ajaran itu. Nah dalam pergumulan tersebut saya sempat vakum. Adalah 5 tahunan saya vakum, sampai anak-anak saya pun bertanya, Mama, kita ini agamanya apa sih? Ya, kita nggak sholat, ya kan? Kita nggak lebaran, kita nggak Natalan. Kita ini agamanya apa sih gitu kan? Bingung kan anak-anak. Waktu itu mereka masih kecil-kecil juga ya, yang besar baru SMP lah. Kita ini apa sih Ma agamanya? Teman-teman aku Natalan, ada yang lebaran, kok kita enggak? Nah, saat itulah saya lagi vakum, ya. Saya nggak percaya, kayak yang lama sudah nggak percaya, kayak yang baru pun saya belum tahu apa gitu, karena waktu itu saya belum beli Alkitab, ya kan. Nah, waktu saya agak back sedikit ke belakang, waktu saya selesai kuliah, ya, kemudian mengajar di salah satu universitas negeri di Padang, ya Tuhan mengizinkan saya untuk dapat beasiswa ya ke luar negeri. Saya ke Jerman. Waktu itu dalam pendidikan dosen-dosen muda. Nah, di situ saya mulai melihat dengan mata kepala sendiri bahwa informasi yang disampaikan kepada saya, yang saya tahu gitu ya, informasi yang tahu bahwa kafir itu adalah seburuk-buruk manusia gitu. Ya,
kafir itulah manusia pasti landingnya di neraka gitu. Orang seburuk-buruk orang gitu, orang kafir itu. Ya. Jadi memang harus dibunuh gitu. Ya, harus dibenci. Karena dia itu sejelek-jelek manusia gitu. Nah, saya waktu masuk ke negara Eropa cukup kaget gitu ya. Cukup kaget. Karena apa yang ada di perbendaharaan memori saya tentang kafir, orang kafir, negara kafir dan sebagainya, itu apa bertolak belakang gitu dengan yang saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Ya, saya berada di Jerman itu negara kafir, ya kan? Menurut konsep lama saya gitu, ya agama saya yang lama gitu. Di luar Islam itu kafir, gitu ya. Tapi yang saya lihat di negara itu, negaranya kok maju gitu ya. Negaranya maju, disiplin tinggi, bersih luar biasa, rapi luar biasa, ya kan? Kemudian orangnya juga sangat menghargai manusia, gitu ya. Toleransinya tinggi, ya. Terus mereka pinter-pinter, gitu kan? Ya kan? Pinter-pinter sekali, gitu. Terus apa namanya taat hukum itu yang saya salut, ya. Mereka tuh sangat taat hukum, gitu. Jadi semua peraturan yang dibuat oleh pemerintahnya itu ditaati dengan sangat baik oleh masyarakatnya gitu ya. Nah, itu yang saya salut di sana gitu. Jadi saya lihat kenapa ya kok beda ya dari apa yang dulu saya dengar tentang orang kafir gitu. Nah, di situ saya mulai terbuka ya. Berarti saya punya referensi baru lagi ya untuk bisa saya jadikan untuk pertimbangan ya kan. Ternyata orang kafir itu nggak seperti itu. Negaranya maju dan di sana tidak ada korupsi, ya. Dan tingkat kejahatannya sangat rendah, ya. Kalau di TV kita mau nonton TV berita itu mungkin bunuh-bunuh itu mungkin satu orang bunuh orang itu mungkin enggak lah 1 bulan sekali kita nggak pernah dengar gitu, ya. Paling setahun 1 kali lah ada yang bunuh-bunuh orang segala macam. Kalau di sini kan nggak, setiap hari kita lihat kejahatan semua loh isinya ya. Ya korupsi lah, ya bunuh orang lah, ya selingkuh lah, ya apalah gitu kan. Kalau di sana tidak, ya. Jadi itu kenapa negara kafir kok lebih baik ya karakternya, ya, lebih baik moralnya, terus apa? Ya itu gitu. Saya heran kenapa bisa gitu. Nah, begitu. Jadi dari saat itulah saya mulai pulang semakin apa ya? Kalau bahasa Jerman tuh neugierig ya, semakin pengen tahu gitu. Pengen tahu orang kafir tuh kok bisa seperti itu gitu. Nah, apa sih ya landasan ajarannya gitu ya. Maka tahun 2004 itulah saya mulai membeli Alkitab. Ya kan? Oke, Bu. Saya mulai membeli Alkitab. Sorry, Bu, saya potong bentar, Bu. Ya. Ya. Ini banyak yang teman-teman muslim banyak yang nyangka kalau negara Eropa tuh negara seks bebas. Orang kafir, seks bebas, terus begitu telanjang di mana-mana gitu. Kayaknya rasanya begitu gitu. Nah, apakah seperti itu, Bu? Begini ya, mungkin itu tidak bisa dilihat secara sembrono begitu ya, ya. Jadi gini, orang Eropa itu dia di setiap musim itu beda perilaku ya kan. Karena mereka itu kan jarang sekali ketemu matahari gitu ya. Kalau di musim dingin, musim winter itu kan mereka banyak berbaju yang berbaju ya untuk berbaju tebal, pakai jas, blazer, pakai jas panjang gitu ya, bahkan pakai sarung tangan, pakai topi apa segala macam sangat tertutup gitu. Kalau di musim dingin. Nah, di musim panas itu mereka mulai mencari matahari gitu. Mereka berjemur dan sebagainya. Tapi ingat ya, di Eropa itu ukuran moral tuh beda ya. Tidak bicara hanya aurat gitu. Karena muslim menyorotnya itu kan aurat gitu ya. Nah, kenapa aurat? Karena beda masyarakatnya gitu. Masyarakat kalau di Arab melihat tumit wanita saja itu sudah naik birahinya gitu. Ya kan? Melihat tumit wanita saja itu bisa naik birahinya. Kalau di Eropa tidak. Mau lihat cewek itu seksi aja nggak apa-apa tuh. Nggak diapa-apain oleh laki-laki Eropa tuh. Biasa aja. Jadi nggak ada jadi ganas, jadi apa enggak gitu. Nah, itu saya herannya juga di situ.
Nggak salah, Bu. Lihat tumit aja birahi, Bu. Oh iya, saya banyak dengar dari teman-teman saya yang naik haji, ya, itu mereka cerita kan, waktu di pasar Seng mereka belanja, ya kan, terus tuan-tuan Arab itu ya ngomong yang jorok-jorok lah, gitu kan, gitu. Jadi ya saya nggak mau cerita lah di sini ya, mungkin yang naik haji juga mungkin tahu lah ya, nanti dikira saya fitnah segala macam, cuman saya kan dengar dari teman-teman saya yang pulang haji, pengalamannya bagaimana. Bahkan di sana kalau naik taksi katanya, ya, naik taksi, jadi yang turun itu harus perempuan dulu. Kalau laki-laki duluan turun, perempuan yang masih di taksi bisa dilarikan. Ya, silakan aja ditanyakan ke yang pernah naik haji benar apa tidak. Tapi kan itu sejauh yang saya dengar. Nah, tapi kalau orang Eropa nggak begitu gitu. Walaupun perempuannya di musim panas ya lebih pakai UKNC segala macam, itu laki-lakinya tuh biasa aja gitu. Nggak jadi berangas, jadi apa? Jadi pengen memakannya atau gimana, enggak gitu ya. Gitu. Dan gini juga, jangan salah ya, jangan dilihat itu sebagai ajaran Kristen, ya kan? Kalau ajaran Kristen yang bersumber dari Alkitab, itu ada aturannya, cara wanita berpakaian itu seperti apa. Saya sudah bahas di video saya, di channel saya ya, bagaimana wanita Kristen berpakaian. Ya, di situ dikatakan bahwa wanita Kristen itu pakaiannya harus sopan, pantas, ya kan? Ya kan? Sopan dan pantas, tidak berpakaian yang mewah-mewah, glamor-glamor begitu, tidak. Sudah diatur di Alkitab. Jadi kalau ada di Eropa orang yang berpakaian seksi-seksi, telanjang-telanjang di taman, itu bukan ajaran Kristen. Jadi jangan salah gitu ya. Bahkan banyak orang Kristen itu yang sudah tidak membaca Alkitab di Eropa itu. Sejak munculnya liberalisme gitu, Kristen liberal gitu ya, itu orang sudah mulai meninggalkan Alkitab gitu. Tapi bersyukurnya secara standar moral di luar dari berpakaian tadi ya, tapi mentalnya saya bilang ya, mentalnya, kejujurannya segala macam itu masih hidup di situ ajaran-ajaran kekristenan gitu. Ya, masih hidup di situ ajaran kekristenan. Nah, apakah semua orang Eropa, maksudnya ini kan ada kayak pandangan juga ya. Kalau teman-teman Muslim itu biasanya kalau ngeliat orang bule, wah ini orang Kristen, gitu. Apakah benar seperti itu, Bu? Enggak. Justru di Eropa itu sekarang udah banyak yang ateis loh, ya kan? Makanya kita lihat ada gereja aja di sana udah banyak jadi museum, ya kan? Gereja-gereja udah banyak jadi museum di sana, gitu. Karena tadi munculnya liberalisme gitu. Jadi ketika Alkitab itu dilihat sebagai tulisan biasa, bukan firman Tuhan, apalagi muncul teks-teks yang yang teks-teks yang menentang Alkitab, ya kan? Itu mulai di sana. Makanya kesini kita lihat damai sejahtera itu mulai meninggalkan Eropa, karena Kristus di sana mulai ditinggalkan. Coba lihat sekarang berapa banyak orang yang memasuki Eropa berduyun-duyun ya dari Timur Tengah ya untuk minta suaka politik, karena kan di negara mereka sudah terancam, sudah tidak nyaman karena perang terus hancur-hancuran kan. Mereka justru memilih negara Eropa gitu. Kan kita heran juga mengapa gitu. Padahal orang kafir itu kan jelek gitu ya. Tapi mereka justru mencari kedamaian ke sana, mencari perlindungan ke sana gitu, ke negara-negara Eropa. Kenapa enggak ke Malaysia kayak negara Islam ya, ke Turki atau ke Indonesia gitu. Mereka justru banyaknya milih ke Eropa gitu. Karena di sana sisa-sisa dari ajaran kekristenan itu masih hidup, terutama di dalam hukum-hukum kenegaraan mereka gitu. Itu jadi atau ceweknya karena ceweknya putih-putih, Bu? Apa? Gara-gara itu atau gara-gara ceweknya putih-putih di situ? Oh iya, mungkin. Iya, jadi bisa jadi ya, tapi yang pasti mereka ke sana mencari perlindungan, mereka mencari kedamaian ke sana, dan mereka betah di situ. Imigran-imigran itu. Saya mau tambahin apa yang Ibu Rina sedikit, apa yang Ibu Rina katakan tadi. Saya mau nambahin sedikit bahwa kekristenan itu bukan dimulai di Eropa ya teman-teman yang Muslim. Itu itu juga salah kaprahnya. Jadi pikirannya kalau Kristen itu mulainya dari Eropa. Itu salah besar ya. Bukan begitu. Justru kekristenan itu mulainya dari Yerusalem. Betul, dari Yerusalem, dari Timur Tengah.
Tapi dan juga bukannya semua Eropa dari dulu Kristen, tidak seperti itu. Dari dulu dari dulu namanya Eropa itu mayoritas ya bukan Kristen gitu. Cuman setelah sejarah baru Kristen jadi mayoritas di situ secara sekian lama. Jadi menurutnya bukannya sejarahnya dari dulu itu namanya Eropa itu Kristen, sekarang baru ditinggalkan, nggak seperti itu. Iya. Karena banyak memang yang melihatnya seperti itu gitu ya. Dan Kristen di Amerika pun itu kan bukan dari awal udah ada Kristen di Amerika kan. Itu kan banyak juga yang pindah dari Eropa, yang terutama Anabaptis yang dikejar-kejar ya kan oleh Kristen yang lebih yang mau menggabungkan agama dengan negara kan. Nah, mereka nggak senang nih dengan satu kelompok Anabaptis yang betul-betul itu kelompok Kristen yang Alkitabiah, yang tidak kompromi dengan ajaran yang di luar Alkitab. Nah, itu dikejar-kejar. Nah, mereka itulah yang lari ke Amerika gitu. Itu campuran antara Swiss Jerman itu rasnya gitu ya. Nah, makanya di Amerika banyak sekali gereja-gereja yang fundamentalis gitu. Fundamentalis yang betul-betul fundamentalis, maaf ya, ini beda dengan fundamentalisnya agama sebelah gitu. Kalau di sana kan udah dikonotasikan jelek gitu kan, radikal gitu, jelek. Tapi kalau di Kristen semakin radikal justru semakin bagus gitu, semakin mengasihi, karena ajarannya begitu, semakin mengasihi, semakin taat dengan hukum gitu ya. Itu fundamentalisnya Kristen begitu, semakin kembali dia berpijak hanya kepada ajaran Alkitab yang sangat mengasihi orang lain gitu, bahkan musuh pun harus dikasih gitu. Oke. Bu, pada saat Ibu ke Jerman itu berarti Ibu udah menikah kan Bu ya? Udah punya anak ya Bu ya? Pertama ke sana belum, masih lajang, masih gadis. Yang pertama kali ke sana kan dua kali saya ke sana. Yang pertama waktu dapat beasiswa itu masih gadis. Kemudian setelah pulang dari Jerman, kenal suami, menikah, baru balik lagi ke Jerman lagi. Itu yang lama. Sampai punya anak 2 baru pulang. Berarti sama suami sama di Jerman? Iya. Karena suami memang di Jerman atau di Indonesia? Anehnya kenalnya malah di Indonesia gitu. Kebetulan suami saya ke Padang, kemudian kami kenalan. Ya jodoh lah ya, temu gitu. Oke, jadi Ibu beli Alkitabnya di Jerman, Bu? Saya beli Alkitabnya di Lampung. Saya udah di Lampung. Itu saya beli Alkitab itu udah punya anak 5, 2004. Setelah Ibu keluar dari Islam sekian lama, baru beli Alkitab gitu ya? Iya, karena saya kan belajar Islamnya lama. Sendirian saya kan. Saya sendirian belajar, nggak ada gurunya, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang membimbing juga. Jadi dengan mengandalkan Tuhan aja lah ya. Saya cuma pengen tahu apa yang menjadi pergumulan saya cari tahu di dalamnya gitu. Oke. Nah, gini Bu, saya banyak dengar dari teman-teman yang Muslim ya, mereka bilang kalau Ibu berarti ini biasanya di komentar-komentar setelah video-video kesaksian nih Bu ya. Biasanya tuh komentarnya, Ibu ini salah belajar, mestinya sama Ustadz ini, atau mestinya salah belajar, mestinya sama Ustadz itu, mestinya ikutin aliran ini, ikutin aliran itu. Nah, menurut Ibu itu gimana Bu? Maaf ya, kalau saya dari dulu nggak begitu tertarik dengan aliran ini, aliran itu, aliran apalah gitu ya. Saya hanya fokus ke sumber dari ajaran itu, yaitu Al-Quran. Itu aja. Saya nggak pusingin lah aliran apa nggak tertarik. Saya nggak tertarik gitu. Apalagi sekarang kan banyak sekali begitu aliran, banyak sekali ya. Tapi waktu zaman saya dulu, kebetulan di Padang waktu itu Islamnya bukan seperti sekarang gitu. Orang berkerudung aja 1-2 lah. Mungkin yang udah pulang dari haji baru dia berkerudung gitu. Tapi kami dulu nggak ada yang berkerudung tuh. Bahkan zamannya ibu saya aja, ya ibu saya aja nggak ada yang berkerudung, orang Padang dulu. Ini kan cuma 2 dekade terakhir aja baru muncul, baru booming orang berjilbab gitu kan. Kalau dulu mah nggak. Jadi agama Islam kami waktu itu di Padang itu
ya Islam yang biasa lah gitu. Nah, kayak tadi nggak aneh-aneh kayak sekarang. Oke, Ibu kan tadi bilang Bu, standar moralnya yang Ibu nggak bisa terima, contohnya poligami dan jihad kan tadi kan? Iya, nah, betul. Biasanya mereka dari komentar-komentar saya gitu ya, poligami itu karena memang jumlah laki-laki 1:4 sama perempuan, terus udah gitu ada pembenaran-pembenaran lain begitu. Terus juga jihad katanya, jihad itu maksudnya bukan angkat pedang, Islam itu agama damai, gitu, bukan agama pedang. Ya model-model begitu. Menurut Ibu itu gimana, Bu? Iya, ya namanya kita kan udah, apalagi sekarang ya, dengan adanya teknologi begini ya. Jadi kenyataan apa yang ada itu kan sudah jadi konsumsi masyarakat gitu, ya kan? Nah, seperti poligami dianggap itu jumlah wanitanya lebih banyak. Pertanyaan saya, siapa yang sudah menghitung? Ada nggak yang sudah menghitung berapa wanita, berapa laki-laki? Ya kan? Terus anak-anak, remaja, bayi dikemanain gitu? Ya kan? Belum ada buktinya bahwa wanita itu lebih banyak dari pria. Buktinya sekarang tuh laki-laki aja juga ada yang nggak dapat jodoh. Sama perempuan juga. Bukan karena jumlah wanita atau laki-lakinya berkurang. Bukan. Gitu. Saya nggak yakin karena Tuhan itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Semua orang itu pasti ada pasangannya, cuma belum ketemu aja gitu, ya kan? Jadi hasil statistiknya nggak ada gitu, mengatakan bahwa nggak ada dasarnya bahwa perempuan lebih banyak dari laki-laki. Emang sudah dihitung? Kan belum, gitu kan? Jadi saya nggak percaya sih. Kemudian dikatakan untuk berpoligami itu karena ingin menolong perempuan, kan ada juga yang begitu. Nah, kalau ingin menolong perempuan, ya kasih aja lah transfer tiap bulan gitu kan, nggak usah dikawinin, ngapain? Ya kan? Transfer aja ke rekeningnya, jadi donatur tetap tiap bulan kan gitu. Ya katanya kan? Status Bu. Terus, kalau status supaya statusnya naik katanya. Statusnya naik. Gitu. Katanya juga dengar-dengar kalau dipoligami sama orang Arab statusnya naik juga katanya Bu. Gitu ya. Ya menurut mereka, kalau saya sih enggak ya. Kalau saya melihatnya itu bukan sesuatu yang wow gitu loh ya. Justru saya melihat poligami ini dampaknya nggak bagus. Pertama untuk anak-anak, ya kan. Untuk anak-anak sangat nggak bagus. Banyak mereka broken home, ya kan. Bagaimana sih orang tuanya, ayahnya, rumahnya banyak gitu kan. Mampir ke sini cuma sekali seminggu mungkin, atau sekali sebulan bahkan, atau ada yang nggak mampir-mampir, ya kan, kayak yang tua di rumah yang muda aja atau gimana. Itu gimana sih beban psikologi seorang anak gitu. Itu berapa banyak sekarang anak-anak nakal, narkoba, segala macam, pergaulan bebas. Itu jangan salahkan anak-anak kita gitu. Itu dari dampak dari yang tadi kayak gini-gini lah gitu. Ya, sama semua anak itu punya tangki cinta kan. Semua anak tuh punya tangki cinta. Dia butuh kebersamaan dengan kedua orang tuanya. Dia butuh dihargai, dia butuh pujian, dia butuh diperhatikan gitu. Kalau udah orang tuanya kesana kesini, itu bagaimana gitu? Itu kan bukan sesuatu hal yang diinginkan oleh si anak. Gitu. Ya kan? Setiap anak pasti merindukan orang tua yang utuh. Ya kan, orang tua pengen merindukan ayah yang utuh, yang sepenuhnya hanya untuk dia gitu. Dan dia, istri pun sama, jujur, kalau istri yang masih sehat gitu ya kan, itu pasti dia hanya mau suaminya miliknya sendiri gitu, nggak ingin dibagi. Sekarang bagaimana? Pacaran aja kita bisa cemburu kan, kalau pacar kita ini, cowok kita nih bermain-main dengan perempuan lain, pasti kita nggak terima kan. Itu pacar loh. Bagaimana kalau suami? Tentu lebih dari itu. Jujur aja nih wanita-wanita. Ya, nah, bagaimana dengan, tapi kenyataannya ada wanita-wanita yang menganggap itu normal, Bu. Maksudnya ya, mungkin dia ngeliat keluarganya begitu, dia ngeliat tetangganya begitu, semuanya begitu semua. Itu normal. Iya. Gitu. Menurut Ibu gimana? Itu merasa normal. Bukan normal, tapi merasa normal. Ya, mungkin
apa namanya, kalau ditanya batinnya yang paling dalam, dia juga sebenarnya menjerit gitu. Tapi karena pengajarannya, dia dikatakan semakin dia mengizinkan suaminya menduakan dia, meninggalkan dia, mengempatkan dia, itu dia membuktikan bahwa dia itu semakin solehah sebagai istri, ya kan? Ya, kita tidak sajalah ada ustadz yang mengatakan ya, kalau dia nggak suka dengan istri ini, ya udah ceraikan saja katanya, cari istri lagi gitu. Ya, ceraikan ini, kawini yang ini gitu. Nah, itu bagi saya impossible ya. Maaf ya, dari naluri kewanitaan saya itu sangat terlukai dengan pengajaran yang seperti itu. Jadi cuma gara-gara kalau wanita lain ya, nggak tahu saya kalau wanita lain, bagi dia mungkin fine aja ya, terserah gitu, itu dia punya hati gitu. Tapi kalau saya tidak bisa menerima itu. Berarti tadi cuma karena supaya dapat label solehah itu ya? Nah, bisa jadi, ya kan? Bisa jadi. Gitu. Menurut Ibu benar nggak sih itu solehah kayak gitu, Bu? Solehah yang benernya tuh kayak gimana, Bu? Kalau solehah itu kan bukan itu ya. Bagaimana kita bisa tunduk kepada Allah, ya, mengasihi Allah dengan segenap jiwa dan segenap hati, dengan segenap pikiran kita. Itulah solehah, gitu. Ya kan? Itu kan solehah cuma bahasa Arab, ya kan? Kalau saya juga selalu berusaha supaya saya jadi solehah, ya, seorang Kristiani yang solehah, seorang Kristiani yang takut akan Allah, gitu, ya kan? Itulah sebenarnya solehah, ya. Jadi memang kita diajarkan juga, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, ya. Tapi Alkitab tidak mengajarkan, ya, bahwa tunduk kepada suami itu seperti kepada Tuhan, ya. Dan suami pun harus melakukan perintah Tuhan juga. Tuhan juga memerintahkan, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Jemaat itu adalah tubuhnya Kristus. Tubuhnya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengasihi tubuhnya. Ya, jadi suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi tubuhnya. Itu kan balance, jelas. Yang satu tunduk, yang satu mengasihi. Itulah bisa terbangun keluarga yang keluarga Allah gitu, ya, baru bisa tercipta seperti itu. Tapi kalau solehahnya diukur dari poligami, bagi saya no gitu. Apalagi unlimited edition ya, Bu, ya. Unlimited edition. Itulah perbedaan persepsi, perbedaan penerimaan ya. Mungkin wanita-wanita lain di Muslim bisa menerima, tapi kalau saya, maaf, saya tidak bisa menerima itu, gitu. Makanya saya check out aja. Gitu. Oke. Nah, kalau tadi mengenai jihad gimana, Bu? Ya, bagaimana sih ya? Ya namanya membunuh, apapun alasannya itu tetap dosa gitu, ya kan? Karena ya, di 10 masalahnya banyak orang yang bilang, banyak yang bilang, oh maksudnya jihad itu bukan membunuh. Maksudnya jihad itu membela agama Allah dengan cara yang baik dan lain-lain gitu. Itu menurut Ibu gimana? Ya, tapi kalau menurut pemahaman saya, ya namanya Allah, kalau memang dia tuh Allah penguasa alam semesta ini, yang maha dahsyat, yang maha kuat, apa mungkin dia minta dibela gitu? Ya kan? Bukankah yang minta dibela itu adalah yang lemah gitu? Saya nggak percaya gitu. Kalau Tuhan yang Maha Esa itu minta dibela-bela. Gitu. Apa sih susahnya bagi dia meniup aja dengan satu kali tiupan tuh bisa bumi ini bisa belah-belah kok. Ya kan, gunung itu bisa meledak-ledak. Ya kan, apalagi cuman membela dia. Dengan kekuatan apa sih manusia bisa membela Allah? Apalagi dengan cara membunuh. Gitu. Itu bagi saya nonsen gitu. Ya, karena jauh sebelum ajaran itu ada, itu kan ada 10 perintah Allah yang diturunkan Allah di Gunung Sinai kepada Nabi Musa. Salah satunya jangan membunuh, kan gitu, ya kan? Nah, mengapa pula gitu? Dengan berbagai alasan bagi saya membunuh itu bukan ajaran Tuhan. Apapun lah alasannya, gitu. Bahkan di Alkitab dikatakan bahwa yang mengajar-ngajarkan orang membunuh itu adalah iblis. Iblislah yang menjadi bapamu, ya.
karena dia adalah pembunuh manusia dari semula, ya, gitu. Jadi, dan dia itu jelas gitu dari mana sumbernya, begitu. Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha adil, tidak mungkin mengajarkan orang membunuh. Nah, nanti ada yang berkata, itu di perjanjian lama tuh ada tuh, Tuhan suruh bunuh-bunuh orang, ya kan? Nah, ya kan? Nah, bagaimana itu? Kok bisa? Nah, harus ingat bahwa di perjanjian lama itu masuk ke zaman sacral society, ya. Jadi Allah menjaga ajarannya, menjaga firman-Nya dari segala macam intimidasi, kemudian pengaruh-pengaruh dari iblis gitu. Jadi dia harus protect ajarannya ini yang harus dia wariskan kepada generasi ke generasi berikutnya. Jadi kalau ada orang yang menyembah berhala, kemudian yang orang-orang berdosa, orang-orang pesunda, penjahat-penjahat, itu memang disuruh habisi oleh Allah waktu itu. Karena memang dia orang-orang yang berdosa gitu, yang membelakangin Allah gitu, yang mau mendustai semua perintah-perintah Allah gitu. Nah, jadi itu untuk menjaga keutuhan dari pengajaran ini. Gitu. Nah, itu dilakukan gitu. Tapi setelah Tuhan Yesus datang, itu tidak dilakukan lagi. Begitu. Bu, Ibu kan murtad setelah Ibu menikah ya, Bu ya? Setelah Ibu menikah. Setelah punya anak. Sudah punya anak 5. Wow. Suami Ibu itu Kristen atau Muslim, Bu? Sebenarnya, Bu? Kalau suami saya itu kan lama di Jerman ya, waktu itu ya. Nah, kita kan kenalnya di Padang. Nah, waktu itu kita cuma kenal sebentar sih, habis itu menikah. Ya, jadi setahu saya waktu kita pacaran sebentar itu suami saya sih Muslim, gitu. Dia katakan ya, saya pasti bertanya dong, Anda ini agamanya apa? Muslim, dia bilang. Karena kalau tidak Muslim kan nggak bisa menikah dengan saya, ya kan? Tapi setelah ke Jerman lagi saya lihat ya Muslimnya ya masih kayak saya itulah, masih bimbang-bimbang, ragu-ragu begitu. Gitu. Oke. Tapi yang anehnya waktu saya mulai memutuskan untuk ke gereja, itu yang menjadi kendala pertama yang menghalangi saya pertama kali itu justru suami saya. Waktu saya udah menggebu-gebu mau ke gereja gitu, setelah saya membaca Alkitab, ya kan. Nah, saya memutuskan saya harus ke gereja. Nah, itu penghalangnya dia sendiri. Nah, dia mengatakan begini, aduh Ma, katanya, janganlah emosional, pikirkanlah dulu, katanya gitu ya. Pelan-pelan aja, jangan emosi, segala macam gitu. Sementara saya sudah menggebu-gebu gitu kan. Sudah, saya pagi-pagi bangun, karena ibadah jam 7, jam 6 saya udah bangun, saya diam-diam ke garasi, bawa mobil pelan-pelan, gitu, tancap gas ke gereja. Gitu. Ya, tapi puji Tuhan, puji Tuhan beberapa bulan kemudian dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, berarti Ibu suami istri ini murtadin Ibu ya? Ya, bisa bilang begitu. Wow. Iya, karena mungkin dia memang belum Kristen juga ya waktu itu ya, murtadin. Murtadin dua-duanya. Terus gitu. dari anak-anak gimana Bu? Anak-anak udah 5, pada kaget apa enggak? Atau ya biasa aja lah gitu? Anak-anak kan tadi saya udah bilang ya, yang besar itu sudah SMP aja, itu saya kan vakum waktu itu. Nggak lebaran, nggak Natalan kan, sempat bingung mereka. Nah, di tahun 2004, udah saya sudah mantap, ya kan, sudah mantap jadi Kristen, sudah bertobat terima Yesus, sudah kenal kebenaran lewat Alkitab. Kemudian anak-anak udah saya bawa ke gereja gitu. Terus kalau dari keluarga besar ada penolakan nggak Bu? Atau ada? Pasti dong ya. Jadi waktu saya selesai menemukan kebenaran di Alkitab, kemudian seperti orang mendapatkan mutiara ya, mendapatkan harta terpendam yang sangat berharga gitu ya. Jadi itu langsung saya tulis surat. Saya tulis surat adalah 10 lembar folio. Waktu itu kan belum gadget, belum canggih seperti sekarang. Jadi tulisan tangan. Saya ceritakanlah kenapa saya pindah jadi Kristen, kenapa saya jadi percaya
Yesus Kristus dan sebagainya, ya kan? Alasannya apa, ya kan ya? Bagaimana ajaran Kristen itu, ya saya selayang pandang saya tuliskan gitu. Saya kirimlah ke keluarga di Padang. Beberapa adalah seminggu mungkin ya. Kemudian datang balasan. Cuma saya heran kok amplopnya masih kayak besar kayak yang saya kirim gitu. Kayak tebelnya sama juga gitu. Ternyata surat saya dikembalikan gitu ya. Dikembalikan, kemudian tambah 1 lembar, ya disitulah mereka mengutarakan kecewaannya, ya kan, kekecewaannya, keprihatinannya, ya kenapa saya murtad, apakah saya menjual agama untuk uang dan sebagainya gitu ya, dan sempat juga dimaki-maki di situ, ya kan, ya begitulah sumpah serapah segala macam, ya kan, nanti kalau Uni ini pasti nanti hidupnya dilaknat oleh Allah lah dan sebagainya segala macam, ya kan. Bahkan tanah yang 2x4 ya kuburan ya, itu pun tidak ada lagi untuk Uni sebagainya. Ya tapi puji Tuhan waktu itu Roh Kudus menghibur ya, jadi saya nggak sedih sama sekali. Saya juga heran kok saya nggak sedih sih, kok saya nggak nangis gitu ya. Sudah dikatakan seperti itu, ya itulah kuasa penghiburan dari Roh Kudus luar biasa gitu. Jadi saya dikuatkan, tapi saya sebersit kecewa, benci karena mereka begitu, saya malah enggak loh. Saya malah semakin mengasihi mereka, semakin mendoakan mereka terus gitu ya. Tidak ada benci. Nggak bisa membenci orang lagi gitu. Kalau sudah ikut Yesus tuh udah nggak bisa membenci orang gitu. Tidak bisa lagi gitu. Itu saya rasakan sekali. Gitu. Kalau dari keluarga suami ada penolakan juga apa nggak ada? Enggak. Kalau keluarga suami saya orangnya sangat demokratis ya. Oh. Nggak ada. Ya. Nggak ada sama sekali. Oke, terus apa yang bikin Ibu jadi Kristen, Bu? Yang membuat saya memilih jadi Kristen, saya katakan tadi bahwa saya mengenal Kristen itu dari Alkitab ya. Mengenal Tuhan Yesus itu sebagai Allah yang sejati, yang saya cari-cari itu justru dari Alkitab. Ya. Pertama, saya kan tadi bilang bahwa saya belajar agama itu dari konsepnya, ya kan? Konsep keselamatan pertama, ya. Konsep keselamatan, kemudian konsep konsep dari moralnya, ya, moralnya, kemudian konsep sorga dan nerakanya, konsep pengajarannya dan sebagainya. Nah, mengapa saya memilih Kristen? Karena pergumulan saya waktu di Islam, waktu saya mempelajari Al-Quran itu kan banyak catatan-catatan penting yang tidak terjawab, ya kan? Anehnya, Alkitab yang menjawab semua itu gitu. Alkitab yang menjawabnya, ya. Seperti masalah poligami tadi. Kan saya tidak setuju, ya kan? Tapi di Alkitab saya temukan jawabannya. Apa yang saya cari itu ada di Alkitab, bahwa satu suami cukup untuk satu istri. Ya kan? Nah, kalau orang menceraikan istrinya, lalu menikah lagi, itu dia berbuat zina. Gitu. Ya kan? Nah, bukan seperti yang tadi, nggak suka ceraikan, kawinin lagi yang lain. Nggak suka ini ceraikan, kawin lagi yang lain, gitu. Ya. Kalau di sini tidak. Siapa yang menceraikan istrinya, lalu dia nikah lagi, itu dia berzina. Saya lebih setuju gitu dengan ajaran yang ini. Karena ini tidak bertentangan dengan sifat atau kekudusan Allah. Jadi sifat Allah, maha kasih, maha benar, maha tahu, maha adil, itu harus tercermin dalam ajaran-ajarannya. Harus semua ajarannya harus mencerminkan sifat-sifat Allah ini. Nah, itu saya temukan di Alkitab. Ya kan? Maha kasih. Oh, betul-betul Allah Jehovah, ya, yang datang sebagai manusia dalam nama Yesus Kristus, itu mati di kayu salib untuk menebus kita dari penghukuman dosa kita. Itulah kasih Allah yang paling besar untuk umat manusia. Ya, itulah kasih Allah yang membebaskan kita dari penghukuman api neraka yang kekal. Gitu. Nah, kemudian dengan pengajarannya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu perwujudan kasih Allah, ya. Allah yang maha kasih begitu tercermin dengan jelas di dalam ajaran-ajarannya. Begitu. Nah, itu yang membuat saya semakin semakin
merasa, oh inilah yang saya cari, gitu. Inilah yang saya cari. Kemudian kisah-kisah tentang nabi-nabi di Al-Quran saya juga pernah baca. Tapi di Alkitab itu sangat lengkap sekali gitu ya, sangat detail gitu. Cerita tentang Adam, Abraham, Nuh, Daud, begitu detail gitu di sini. Nah, jadi apa? Dan Alkitab itu saya lihat itu kronologisnya ada. Dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 itu kronologisnya ada. Seperti benang merah tuh ya, bisa kita tarik satu benang merah di situ. Nggak terputus-putus atau nggak patah-patah gitu, nggak lompat-lompat gitu. Ya. Jadi sebenarnya hanya satu pribadi yang dibicarakan dari Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru, yaitu satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Itu intinya gitu. Makanya Alkitab disebut ada Perjanjian Lama dan ada Perjanjian Baru. Jadi Alkitab ini berisi janji-janji Allah, ya. Perjanjian Lama, Allah berjanji kepada Adam ketika dia jatuh ke dalam dosa, Allah langsung menjanjikan Sang Juru Selamat. Ya, Juru Selamat ini akan dikorbankan ya untuk menebus ya penghukuman dosa dari semua manusia. Nah, waktu Sang Juru Selamat ini belum datang di Perjanjian Lama, Allah memerintahkan dilakukannya korban ibadah simbolistik, jasmaniah, ritualistik, yaitu korban domba. Jadi domba disembelih, kita sambil mengaku dosa, maka saat itulah dosa kita diselesaikan. Karena Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Jadi dosa hanya bisa diselesaikan dengan penghukuman. Nah, domba ini adalah simbol dari Juru Selamat yang akan datang. Ya, cuma saat itu dia belum datang, gitu. Bu, nah, di Perjanjian Baru, bentar, Bu. Oh ya, boleh? Boleh tanya dulu bentar. Tadi kan Ibu bilang boleh. Kan ajaran Kristen ajaran kasih ya Bu ya. Ajaran kasih ya Ibu lihat baca di Alkitab. Nah, banyak kenyataannya kan nggak semua orang Kristen praktekin itu Bu. Iya. Kenyataannya gitu, dan itu yang seringkali dituduhkan oleh teman-teman yang Muslim. Ya orang Kristen mana ajaran kasih? Tuh buktinya begini, tuh buktinya begitu. Kan gitu, banyak yang sebenarnya begitu. Nah, Ibu kenapa? Ibu melihatnya gimana kalau hal itu? Ya, jadi gini, kita harus bedakan mana pengajaran, mana pelanggaran, gitu ya. Ya kan? Saya melihatnya pengajarannya dulu, gitu. Alkitab jelas-jelas mengajarkan hukum kasih. Jelas, ya, hukum kasih. Tapi ada nggak orang yang melanggarnya? Ya pasti ada. Itulah dia, gitu. Jadi kita melihat pengajarannya gitu loh. Pasti ada yang melanggar, ya pasti ada. Namanya iblis masih bergentayangan sampai hari ini untuk menyesatkan orang, ya kan? Untuk menjauhkan orang dari ajaran Allah yang maha benar ini, gitu. Dia tahu tapi dia nggak mempraktekkan. Ini adalah Kristen ini kan banyak, ya. Tapi Kristen yang dikehendaki oleh Allah adalah Kristen sejati, ya, yang sudah dilahirkan kembali dari air dan roh, yaitu Kristen-Kristen yang sudah bertobat sungguh-sungguh, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka saat itulah dia dimateraikan dengan Roh Kudus, ya kan? Roh Kudus inilah yang akan mengendalikan semua perilaku dia, semua hidup dia, dan mengajar dia kepada seluruh kebenaran Allah. Tetapi ada nggak Kristen yang belum bertobat dan lahir baru? Yaitu tadi yang dibilang Kristen, tapi kok gini segala macam, ya kan? Kristen, coba lihat tuh ke gereja aja pakai you can see, pakai rok mini, ya kan? Nah itu mungkin Kristen-Kristen yang tadi yang belum bertobat sungguh-sungguh, belum lahir baru. Jadi mereka masih hidup dalam kedagingan, gitu ya, kedagingan. Ya, jadi lihat bagi teman-teman yang di luar Kristen, ya kan, lihat pengajarannya. Pengajarannya sudah jelas mengajarkan kasih, ya kan? Ini yang kita lihat. Tapi ada pelanggaran pasti ada di semua zaman, ya itu pasti ada pelanggaran akan hukum Allah. Itulah dosa. Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Pasti ada aja orang yang melanggar, gitu, ya. Tapi bedanya dengan di agama yang lama, itu kan ajarannya juga mengajarkan demikian, gitu. Kalau engkau bertemu dengan orang kafir, pancunglah lehernya di medan perang, gitu. Tapi kan banyak yang tidak paham juga apa itu di medan perang, definisinya.
gitu kan? Apakah orang yang membom bunuh diri, membom gereja segala macam itu di medan perang? Siapa yang perang? Siapa yang ngajak perang? Kan nggak ada, ya. Nah, jadi ini harus dilihat pengajaran dengan pelanggaran gitu. Poligami, kalau di Kristen itu tidak diajarkan poligami dari sononya, nggak ada gitu. Ada nggak pelanggaran? Ada. Seperti Salomo, itu punya istri 1.700 gundik, 700 apa 300 gundik, ya kan? Nah, jumlahnya semua 1.000. Apakah itu Tuhan yang ajarkan? Tidak, itu pelanggaran dari Salomo. Makanya Salomo pernah jatuh ke dalam penyembahan berhala dan Tuhan marah sekali karena istri-istrinya ini orang menyembah berhala pun dia kawinin gitu. Dia gundikin gitu. Ya. Nah, tapi kalau di Islam itu kan memang diajarkan poligami. Itu bedanya. Gitu. Jadi kalau di Islam orang berpoligami itu bukan pelanggaran, memang pengajarannya begitu. Tapi kalau di Alkitab, di Kristen itu pengajarannya monogami. Kalau ada yang poligami itu pelanggaran gitu loh. Jadi harus bisa bedakan konsep ini ya, bedakan konsepnya gitu. Begitu, Pak. Jadi orang kalau ada orang poligami, Kristen poligami ya, itu melanggar. Pelanggaran. Kalau orang Islam poligami, kalau orang Islam poligami ibadah. Syariat Islam, syariat. Syariat ya. Syariat. Bedanya di situ ya. Oke. Beda. Jadi harus bisa membedakan. Bu, Ibu kan berarti benar-benar ini murtadnya bukan karena orang Kristen sama sekali, juga bukan karena Alkitab, benar-benar karena baca Al-Quran gitu Bu ya. Benar-benar karena baca Al-Quran. Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Karena saya mempelajari Al-Quran. Keluar dari Islamnya dulu. Kita bahas keluar dari Islamnya dulu kan Ibu tadi ada vakum nih. Ya kan? Iya, karena baca Al-Quran. Ya. Karena baca Al-Quran dulu kan. Nah, apakah semua orang yang pelajari Al-Quran seperti Ibu itu akan murtad apa enggak, Bu? Belum tentu, tergantung apa yang menjadi kebutuhan dia gitu. Kalau saya butuhnya bertolak dari kerinduan saya untuk mengenal siapa ini yang berfirman di sini gitu kan. Ya kan? Apakah kan saya bertolak dari sifat Allah ya, sifat Allah yang 4 itu, Maha Suci, Maha Kudus, ya Maha Suci dan Maha Kudus, Maha Adil, Maha Benar, Maha Tahu. Nah, ada nggak sifat-sifat itu di dalam kitab ini? Gitu loh. Ada nggak sifat-sifat itu di dalam kitab ini? Kalau enggak ya berarti bukan gitu. Simpel saja saya belajar saya seperti itu. Gitu. Jadi konsepnya yang saya pelajarin, bukan uruf per uruf. Bukan gitu. Jadi konsepnya secara keseluruhan. Menurut Ibu kenapa masih ada orang-orang yang ya kita fair aja, ada orang yang baca Al-Quran jadi murtad seperti Ibu, ada juga orang yang baca Al-Quran gak jadi murtad gitu. Menurut Ibu kenapa orang-orang ada juga yang udah baca Al-Quran ngerti dia nggak murtad, kenapa Bu? Ya mungkin dia setuju dengan apa yang ada di dalam, kan itu aja. Anda setuju atau tidak setuju dengan yang tertulis gitu. Kalau saya tidak setuju gitu. Kalau contohnya dia tadi setuju, poligami itu ya. Oh iya, kan kalau dia setuju oke bagi dia gitu kan. Nyaman aja dia gitu. Ya kan? Itu ayat-ayat jihad apa segala bagi dia is okay gitu. Ya udah, dia tetap di situ, bahkan semakin fanatik mungkin gitu. Tapi kalau saya kan nggak bisa menerima, ya kan? Itu persoalannya gitu. Apakah semua orang seperti saya? Belum tentu. Mungkin ada, mungkin ada gitu kan. Sama seperti saya juga mungkin ada. Oke, berarti yang memang yang hatinya pengen bunuh orang ya cocok di situ mungkin ya. Soalnya di Kristen kan nggak boleh jangan membunuh. Minimal gitu ya. Mungkin dia nggak mau bunuh orang. Minimal dia setuju dengan apa yang tertulis di situ gitu loh. Ya kan? Mungkin dia sendiri nggak mau bunuh orang, tapi minimal dia setuju dengan yang tertulis di situ. Tapi kalau saya kan udah nggak mau bunuh orang, udah nggak setuju juga gitu yang tertulis di situ. Ya bagaimana? Oke. Ya kalau saya ngomong apa adanya, seperti itu kan yang saya cerita pengalaman saya. Kalau orang lain berpandangan beda, ya it's okay, terserah gitu, silahkan gitu. Itu pandangan Anda, ya kan? Tapi kan kalau saya ditanya, inilah pandangan saya gitu. Ya kan? Oke. Tadi kan Ibu duluan masuk Kristen baru suami ya Bu ya? Setelah itu ya? Iya. Kalau suami kenapa Bu? Kok bisa gitu? Ya karena sering diskusi dengan saya kan.
Kita sering membahas Alkitab. Kita sering diskusi. Sebenarnya ini menarik nih. Sebenarnya Bapak mestinya ikutan ini, Bu. Biar menarik. Kan saya mau nanya gini, kan di Islam boleh poligami kan lebih enak. Dia justru anti poligami dia. Gitu. Oh gitu. Dia juga anti poligami ya. Karena dia melihat dampak-dampak buruk dari poligami ya. Kan kalau orang udah lama di Eropa, itu kan cara berpikirnya beda. Dia berpikirnya lebih realistis. Ya kan? Berpikirnya lebih dalam, lebih realistis, lebih sistematis gitu. Iya. Oke. Terus berapa lama Bu dari Ibu terima Yesus, Ibu dari Kristen jadi suami ikut-ikutan jadi Kristen juga? Adalah 5-6 bulanan setelahnya. 5-6 bulan karena setelahnya. Saya begitu giat ya, saya rajin baca Alkitab, dia kan lihat tuh. Terus habis saya baca, saya diskusikan gitu kan. Ya lama-lama dia karena bisa diterima oleh akal sehat dia dan sangat realistis gitu ajaran ini, ya pasti dia akan ikut gitu. Terus Ibu nggak takut, Bu? Kan banyak yang sering ngomong kalau murtad itu neraka, Bu. Ya, bagi saya begini. Saya murtad diomong neraka itu kan pandangan mereka, ya kan? Tapi kan itu bukan pegangan saya. Pegangan saya aja janji dari Tuhan Yesus, ya kan? Barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal, ya kan? Nah, saya lebih percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia yang ngomong ini sudah ada di sorga, ya kan? Dia sudah ada di sorga, gitu. Dan dia menjamin saya kalau ikut dia pasti akan ke sorga. Bahkan dia berkata bahwa dia sudah menyiapkan tempat bagi saya di sorga. Supaya di mana dia berada, saya pun berada. Dan saya percaya. Mengapa? Karena dia sudah ada di sorga. Kalau dia pendusta, pembohong, itu pasti dia nggak akan ada di sorga. Tapi masih dikubur. Nggak akan bangkit juga. Karena orang berdosa tidak bisa menghampiri sorga. Gitu. Tapi kalau ada orang masih dikubur, janjiin saya sorga, saya nggak percaya. Sorry. Anda aja belum selamat, masa mau selamatkan saya gitu ya. Oke. Nah, terus kan tuduhan yang paling sering diucapkan Muslim juga, ngapain sih sembah-sembah manusia? Itu Ibu jawabnya gimana, Bu? Sembah manusia. Manusia apa? Manusia biasa. Mungkin manusia. Sebelumnya gini deh. Mungkin gini deh. Pertanyaan mungkin lebih benar gini. Kenapa Tuhan jadi manusia? Kenapa manusia jadi Tuhan gitu mungkin? Oh gitu. Jadi begini, Ibu percaya gitu? Itu kan saya sudah bikin satu video khusus tentang ketuhanan Yesus ya. Silakan masuk ke channel Noverina Solihin. Itu Anda dapat lengkap di situ, ya. Jadi begini. Oke, sekalian iklan Bu. Kalau gitu Bu, saya potong dulu. Saya potong dulu biar iklan gitu. Bentar ya. Iklan buat teman-teman ya. Saya share screen dulu. Ya, halo. Sorry Bu, terputus Bu. Iya. Oke. Nggak apa-apa. Teman-teman, saya udah taruh di bawah video ini ya, di deskripsi video ini, link untuk channelnya Bu Rina Solihin ya. Bu Rina Solihin udah jadi YouTuber juga, dia udah jadi Kristober juga nih. Thank you. Jadi di bawah video ini, kalau teman-teman nanti habis nonton video ini selesai, teman-teman bisa tutup live chatnya, terus di komentar yang pertama ada komentar yang udah saya pin. Di situ ada link menuju channelnya Ibu Rina. Silakan langsung diklik nanti ya, di subscribe channelnya Ibu Rina ya. Oke, lanjut Bu. Thank you. Thank you. Jadi apa tadi? Dijawab yang tadi? Boleh, lanjut. Ya. Ya. Pertanyaan saya, Anda percaya tidak bahwa Allah itu maha kuasa? Itu aja dulu. Ya kan? Kalau Anda percaya Allah itu maha kuasa, apa susahnya bagi dia untuk jadi manusia? Yang harus Anda pertanyakan adalah kalau ada manusia mau jadi Tuhan, itu baru boleh Anda pertanyakan. Ya kan? Tapi kalau Allah mau jadi manusia, nggak ada susahnya. Ya kan? Karena dia maha kuasa, dia mau jadi apapun sesuka-suka dia gitu.
Dia bisa jadi apa saja yang dia mau, yang dia kehendaki. Apa susahnya bagi dia untuk jadi manusia? Jadi nggak usah jadi heran gitu. Justru maksudnya heran kalau nggak bisa ya Bu ya. Nah, kalau nggak bisa jadi manusia itu baru heran gitu. Ya kan berarti dia tidak maha kuasa gitu ya. Nah, cuman yang harus dicatat adalah bagaimana proses dia menjadi manusia. Ya kan? Apakah tetap mempertahankan kekudusannya, ya kan? Dengan cara yang kudus. Nah, dia karena Allah itu hanya satu yang tidak bisa dia lakukan. Ya kan? Allah itu bisa lakukan semua hal, tapi satu hal yang dia tidak bisa lakukan adalah menyangkali dirinya. Ya. Menyangkali dirinya, itu yang Tuhan tidak bisa lakukan itu. Gitu. Nah, walaupun dia jadi manusia, mengikuti proses bagaimana manusia itu dilahirkan, harus hamil lewat rahim wanita dulu, perempuan dulu, baru dia keluar kan, jadi bayi ya. Nah, Allah jadi manusia itu bukan dari benih manusia, tapi dia ada dari benih ilahi. Ya, dia tidak dihasilkan dari hasil senggama, ya, hubungan badan dari wanita dan pria. Hasil hubungan seks, tidak. Dia lahir dari apa? Rohnya yang masuk ke rahim Maria, rohnya yang kudus, rohnya yang suci. Makanya dia rahimnya juga dipilih rahim seorang wanita yang suci, wanita yang kudus, yang belum pernah tersentuh oleh laki-laki, wanita yang masih perawan, ya. Itu karena Allah itu maha kudus, jadi dia jadi manusia. Itu pun harus caranya tidak menyangkali kekudusannya, gitu. Jadi bukan seperti Anda dan saya dilahirkan karena hubungan seks orang tua kita, lalu kita brojol. Tidak, beda gitu. Nah, buat teman-teman yang muslim banyak yang masih berpikiran tuh gini, Bu. Manusia itu najis. Mau itu namanya perawan Maria kayak mau apa kayak, itu najis. Buat apa Tuhan Maha Suci itu turun sebagai manusia yang najis gitu? Di Alkitab dikatakan bahwa Maria itu adalah perempuan yang sangat soleh. Ya, soleh. Belum tersentuh oleh laki-laki, perawan suci, ya kan? Dikatakan di situ, ya. Jadi Anda tahu dari mana Maria itu najis? Tahu dari mana? Ada buktinya? Maria itu perawan suci, belum ditidurin oleh laki-laki manapun, belum disentuh oleh laki-laki manapun. Dan dia wanita yang soleh saat itu. Gitu. Oke. Ya. Terus boleh tahu apa yang benar-benar bikin Ibu ambil keputusan, iya ini dia gitu. Saya masih ikutin ini, yang benar-benar jadi tombolnya itu apa, Bu? Ya. Tombol hot button ya. Iya, hot buttonnya apa? Tombol panas saya itu, ya, itu jalan keselamatan. Jalan keselamatannya. Di samping yang lain-lain tadi ya, high morality, ya kan, high morality, kemudian konsistensinya Allah yang menulis di Alkitab, ya kan. Nah, itu yang hot button saya itu jalan keselamatan. Mengapa? Karena jalan keselamatannya ditawarkan oleh Yesus Kristus. Itu betul-betul bukan usaha saya gitu. Saya selamat bukan karena kekuatan saya, kehebatan saya, ya, bukan karena usaha saya gitu. Tapi betul-betul itu pemberian Allah, kasih karunia, ya. Karena Allah yang Maha Kasih, itu ingin semua manusia itu selamat dari api neraka. Allah tidak mau manusia ini masuk nyemplung ke neraka walaupun hanya 1 menit. Ya. Karena neraka itu kekal. Siapa yang sudah nyemplung ke dalam, boro-boro bisa keluar lagi. Karena di kitab Wahyu dikatakan bahwa neraka itu pintunya dikunci. Ya. Setelah manusia dilemparkan, itu pintunya dikunci oleh malaikat. Tidak ada lagi yang bisa keluar. Itu jurang yang sangat dalam dan apinya berkobar-kobar, tidak pernah padam. Ulatnya pun tidak akan pernah mati. Ya. Tuhan tidak pernah menciptakan neraka. Ingat ya, Tuhan tidak pernah menciptakan neraka. Ya.
Neraka itu baru diciptakan setelah malaikat itu jatuh ke dalam dosa. Itu Lucifer. Dia ingin menyamai Allah yang Maha Tinggi. Ya. Nah, baru neraka diciptakan. Dan neraka diciptakan oleh Allah itu hanya untuk iblis, bukan untuk manusia. Jadi Allah tidak mau sedikit pun, tidak punya keinginan sedikit pun, tidak rela ada manusia yang masuk ke dalam neraka ikut iblis. Karena neraka itu hanya untuk si iblis diciptakan, bukan untuk manusia. Allah sangat mengasihi manusia. Nah, sekarang kenyataannya semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, gara-gara jatuhnya Adam ke dalam dosa. Ya kan? Jadi saat Adam jatuh ke dalam dosa, dari posisi kudus berpindah jadi posisi orang berdosa. Dari punya hati yang kudus waktu diciptakan Allah, akhirnya dia berpindah menjadi hati orang berdosa. Ya kan? Nah, jadi manusia itu sudah cenderung berbuat dosa sejak Adam jatuh ke dalam dosa, gitu. Udah cenderung berbuat dosa. Makanya kalau anak kecil, perhatikan, anak kecil untuk berbohong, untuk melawan orang tua nggak usah diajarin, ya. Tapi kalau untuk sesuatu yang baik, Anda harus ajarkan anak Anda. Tapi kalau untuk berbuat tidak baik, ya, mau mukul temannya segala macam, Anda tidak usah ajarkan itu, dia bisa sendiri. Nah, itulah buktinya bahwa semua manusia itu sudah berada di posisi orang-orang berdosa dengan hati yang cenderung berbuat dosa. Nah, itu semua ujung-ujungnya neraka. Karena apa? Karena upah dosa adalah maut, ya. Dan semua orang dikatakan di Alkitab sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada lagi yang bisa kembali ke surga. Apalagi dengan cara sendiri. Makanya Tuhan menetapkan satu cara yang sangat-sangat logis, ya kan? Yaitu apa? Tuhan sendiri, ya, datang ke dunia ini menjadi manusia untuk tujuan apa? Untuk tujuan menggantikan kita dihukum, ya, di neraka. Kita yang berdosa, kita manusia berdosa. Harusnya kita masuk neraka tuh. Tapi Tuhan mengasihi kita, dia datang menjadi manusia, kemudian dia masuk ke dalam maut, ya. Dia disalibkan untuk apa? Supaya dia bisa masuk ke dalam maut. Kenapa dia jadi manusia? Itu juga supaya dia masuk ke dalam maut, supaya bisa mati, ya. Jadi manusia itu harusnya bisa mati, ya. Makanya jadi manusia. Kalau nggak jadi manusia nggak akan bisa mati gitu. Makanya dia harus jadi manusia. Nah, jadi dia mati di kayu salib, kemudian dia turun ke dunia yang paling bawah. Ya, Alkitab mengatakan, ya, dia yang telah naik ke surga dan dia juga yang telah turun ke dunia yang paling bawah. Jadi neraka itu ada di dasar bumi, ya. Nah, Tuhan Yesus turun ke situ. Tapi karena dia Allah, dia bangkit pada hari ketiga. Dia menyelesaikan misinya. Kemudian dia setelah 40 hari menampakkan diri kepada semua rasul. Terakhir dia menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Kemudian dia naik, ya, naik ke surga. Begitu, ya. Jadi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat dengan sungguh-sungguh, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tidak perlu lagi menjalankan hukuman di neraka. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menggantikan kita. Sekarang kita menggantikan dia hidup. Ya, makanya kita waktu percaya kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menuntun hidup kita, yang mengajari kita, yang mengingatkan kita akan dosa. Ya, dan kita kalau sudah bertobat terima Yesus, itu sudah enggan berbuat dosa, sudah malas berbuat dosa, gitu. Kalaupun kita terlanjur berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa sekali-sekali, itu Roh Kudus itu rasanya seperti bola duri, ya, bola panas yang berputar di hati kita. Kita sangat tidak nyaman kalau kita itu berbuat dosa, gitu. Nah, itulah tandanya. Jika Anda sudah bertobat dan lahir baru, Anda akan merasakan itu. Ya, Roh Kudus akan menegur Anda kalau Anda berbuat dosa, gitu ya. Nah, itu bedanya, gitu. Jadi itu hot button saya. Jadi bukan karena kekuatan saya. Haruskah saya berbuat baik? Oh, harus, karena perbuatan baik, ya, beramal banyak, ibadah yang rajin, ya, itu bukan lagi supaya saya masuk surga, tapi karena Tuhan sudah memastikan, menjanjikan saya pasti masuk surga, makanya sebagai ucapan syukur, saya harus berbuat baik dong. Saya harus jadi orang yang mengasihi orang lain, ya. Mungkin saya akan bacakan satu ayat, ya. Apa benar ada kata pasti masuk surga di Alkitab? Ya.
Saya bacakan Roma 5 ayat 9 sampai 10. Ya. Bentar ya Bu ya. Ya. Coba Tamparagi boleh membacakan untuk saya Roma 5 ayat 9 sampai 10. Roma 5 ya, ayat 9 sampai 10. 9 sampai 10. Ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. So, amin ya. Jadi pasti ya. Pasti ya. Pasti bukan, diselamatkan. Bukan insya Allah ya. Bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah. Pasti. Ya. Jadi kalau orang bilang Kristen itu pasti masuk surga, itu bukan kita yang ngomong gitu. Itu firman Tuhan sendiri yang mengatakannya gitu ya. Jadi kalau orang percaya kepada Yesus Kristus, pasti diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah itu adalah neraka, ya. Itu murka Allah itu neraka gitu. Jadi pasti diselamatkan. Nah, ini hot button saya di sini. Ya. Saya tidak mau masuk neraka, itu aja, simpel sekali. Ya. Karena neraka itu apinya itu aduh, serem ya. Ya kan, dan kita kekal di dalamnya. Tidak ada jangka waktu. 100 tahun, 1000 tahun, 50.000 tahun, tidak. Tapi kekal di dalamnya. Ya. Karena dengan setetes dosa pun cukup untuk membawa Anda ke neraka. Kenapa? Karena sorga itu maha kudus. Tempat tinggalnya Allah yang maha kudus. Ya. Jadi tidak akan terhampiri oleh dosa setetes pun. Percaya sama saya. Ya. Tidak akan. Gitu. Oke, Bu. Ya. Ibu kan berarti satu keluarga dulunya Muslim dan sekarang satu keluarga semuanya Kristen ya Bu ya? Iya, di keluarga inti ya. Suami dan anak-anak. Suami dan anak-anak. Ya. Bedanya apa Bu? Yang paling beda banget ketika masih Muslim dan ketika setelah Kristen? Saya beda yang saya rasakan ya, itu adanya penyertaan Tuhan ya dalam hidup kita ya. Jadi memang hidup itu selalu pasti ada masalah, ya kan? Pasti ada masalah. Tapi yang saya rasakan, pada detik-detik terakhir, itu Tuhan pasti turun tangan. Ya kan? Sehingga masalah kita selesai, beres. Gitu. Ya. Kami dalam keluarga sering mengalami seperti itu. Gitu. Berbagai masalah lah, tapi di detik-detik terakhir, pertolongan Tuhan itu pasti ada, pasti turun gitu. Makanya firman Tuhan berkata, pertolonganku datang tidak pernah terlambat. Betul, detik-detik terakhir. Dia biasanya suruh kita berusaha dulu, berjuang dulu ya. Kita usahakan dulu. Bahasa Islamnya ikhtiar dulu, lakukan dulu. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita masih mentok, itu Tuhan akan turun tangan. Luar biasa. Mungkin saya tidak bisa ceritakan satu-satu, tapi seperti itu. Ya. Kalau dulu nggak pernah, Bu? Hah? Kalau dulu belum pernah begitu, nggak pernah ngalamin seperti itu. Kalau dulu ya sebelumnya itu ya gimana ya, mengandalkan diri sendiri, berdoa gitu, gitu. Tapi jangan lupa juga bahwa Tuhan itu mengasihi semua manusia ya, seperti Dia menurunkan hujan itu untuk semua orang, untuk orang berdosa dan juga untuk orang tidak berdosa, ya kan? Dan Tuhan juga kuasa menolong orang yang tidak mengenal Dia juga gitu. Ya kan? Nah, tapi khusus untuk anak-anaknya itu ada perlakuan khusus dari Tuhan. Gitu. Ya, karena berarti bedanya ada interaksi gitu ya. Iya, bedanya ada interaksi yang dengan sangat Tuhan. Dekat. Ya, ada hubungan yang sangat dekat sekali rasanya gitu. Apalagi kita itu berbicara kepada Allah itu seperti anak kepada bapaknya gitu ya. Makanya kita memanggil Dia Bapa. Bukan orang yang bukan sesuatu yang jauh entah di mana, bukan begitu. Dekat sekali gitu. Nah, contoh, saya kalau kehilangan sesuatu ya, naruh apa sembarang taruh nggak ketemu. Itu saya cukup bilang, ya Tuhan Yesus, di mana ya barang itu? Nggak hitungan menit ketemu. Gitu. Itu saya sudah sering membuktikan itu. Ya. Itulah penyertaan Tuhan dalam hidup kita luar biasa gitu. Memang
Tuhan kuasa menolong siapapun, mengasihi siapapun iya gitu, walaupun dia bukan orang Kristen. Tapi untuk anak-anaknya itu dia punya perlakuan yang sangat-sangat khusus.